Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada materi dasar pemrograman dengan menggunakan Python. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi operasi dan operator. Seperti sebelumnya saya sampaikan pada Anda bahwa sengaja untuk slide saya tidak saya slideshow ya, untuk memudahkan perpindahan dari slide ke PyCharm ya. Jadi pada materi hari ini kita akan membahas khusus berkaitan dengan masalah operator yang digunakan pada Python. Sebenarnya setiap bahasa pemrograman memiliki cara penulisan, kemudian fungsi yang berbeda-beda. Itu yang menjadi kekuatan setiap bahasa pemrograman. Nah, pada kali ini kita akan membahas khusus apa yang ada pada Python. Jadi seperti arithmetic, assignment, comparison, logical, ya, identity, ya, membership, dan bitwise. Hal-hal yang mungkin perlu kita pelajari pada bagian ini adalah bahwa kita akan langsung mencoba dengan contoh kasusnya ya. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu berkaitan dengan masalah arithmetic operator. Saya kira kita sudah menggunakan sebelumnya, jadi seperti operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian modulus ya, eksponensial atau pangkat, dan floor division atau mencari hasil pembagian dalam bentuk bilangan bulatnya. Nah, perlu Anda pahami bahwa arithmetic operator itu memiliki derajat yang berbeda-beda. Jadi misalkan antara penjumlahan dan perkalian itu lebih kuat perkalian ya, jadi bagaimana contoh konsepnya? Baik, nanti kita lihat ya, jangan sampai kemudian Anda salah dalam menentukan derajat setiap operator sehingga hasil operasi yang Anda lakukan juga menjadi salah. Baik, kita mulai seperti sebelumnya ya. Kita akan coba membuka file baru. Silakan membuka file baru Python ya, beri nama latihan keberapa sekarang? Latihan 6 ya. Ya, oke, baik, latihan 6. Ya, kita mulai dari operator. Ini cukup menarik. Mengapa kemudian menjadi menarik ya? Karena operator pada aritmatika ini, kalau Anda perhatikan operator pada aritmatika, mungkin Anda sudah paham bahwa penjumlahan, perkalian, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan kemudian Anda punya beberapa variabel, contohnya misalkan saya punya beberapa variabel A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 5, C sengaja saya buat menjadi agak banyak ya, karena nanti kita akan coba untuk melihat hasilnya, sama dengan 2 misalkan. Maka pertanyaannya adalah, kalau hasil itu adalah A plus B, mungkin mudah menjawabnya ya, karena A nya 3, B nya 5, maka A plus B otomatis hasilnya adalah berupa bilangan bulat juga. Berapa? Hasil. Oke, kita coba hasil ya, kita coba jalankan ya, pasti hasilnya adalah 8 ya. Hasilnya adalah 8. Mana untuk menjalankannya? Oh, sorry. Run. Oke. Maka hasilnya masih yang lama ya. Harusnya yang 6 ya. Yang 6 kita jalankan. Oke, latihan 6. 8. Oke ya. Berarti betul sesuai dengan dugaan Anda. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kemudian hasil ini dikali dengan ya C, jadi A plus B plus kali C, maka menurut Anda kira-kira berapa hasilnya? Anda akan jawab itu sebagai 8 dikali 6 ya, atau sebaliknya, ini hasilnya 24, atau malah 33. Ayo jawab, 24 atau 33. Kita lihat hasilnya. 33. Kalau Anda jawab 24, berarti salah. Mengapa? Karena sebenarnya bahwa operasi aritmatika itu memang dari kiri ke kanan. Tapi karena perkalian itu lebih kuat dibandingkan dengan penjumlahan, sehingga B tidak dijumlahkan dengan A terlebih dahulu, tapi B akan dikalikan dengan C terlebih dahulu, baru kemudian dijumlahkan dengan A. Jadi kalau Anda ingin hasilnya adalah A ditambahkan dengan B terlebih dahulu, maka Anda harus menggunakan tanda
kurung ya. Jadi itu mengapa penting sekali untuk memperhatikan bahwa penjumlahan ya kemudian pengurangan itu di bawah, derajatnya di bawah dari perkalian dan pembagian ya. Ini operasi aritmatika. Baik, coba jalankan lagi. Maka kalau seperti ini, oh ya 48 ya, jadi A plus B dulu ya, 3 ditambah dengan 5 8, baru 8 dikalikan dengan 6 ya. Ini 48 ya, bukan 24 tadi. Oke. Oke. Jadi tapi intinya adalah bahwa kalau tanpa kurung seperti ini, maka kemudian ya, bagaimana kalau kemudian dibagi lagi dengan D? Hasilnya apakah, nah ini, apakah C ya. Berarti kalau misalkan seperti ini, yang terjadi adalah bahwa B dikalikan dengan C terlebih dahulu, baru dibagi D, hasilnya ditambah dengan ya. Jadi kalau B kalikan C, B kalikan C berapa? B kalikan C itu 5 kali 6 30, 30 dibagi dengan 2, hasilnya 15. Maka kemudian 15 ditambah dengan A nya 3, berarti harusnya 18. Tapi kalau Anda menjawabnya adalah bahwa 348 ditambah apa, di berapa tadi, ditambah dengan ini, maka dibagi dengan 2, maka hasilnya salah. Oke, coba kita jalankan lagi. 18 ya. Pertanyaannya adalah mengapa yang muncul adalah 18,0? Ya, karena hasil pembagian itu pasti akan menghasilkan ya berupa bilangan float ya, berupa bilangan pecahan. Ya, oke. Saya kira ini mudah ya untuk operator aritmatika. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa pada operator aritmatika itu ada konsep di mana kemudian sama juga seperti tadi, kalau kemudian konsep derajat ya, bahwa akan ada yang dieksekusi terlebih dahulu. Oke, coba kita lihat antara perkalian, misalkan saya perkalian dengan B, kemudian saya pangkatkan, pangkatku pakai bintang seperti ini, eksponensial ya, dengan D. Kira-kira berapa hasilnya? Jadi kalau A kali B itu adalah 15 ya, tetapi sekali lagi ingat bahwa pangkat ya itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan perkalian, sehingga hasilnya dia akan dipangkatkan terlebih dahulu ya, B akan dipangkatkan terlebih dahulu, baru kemudian akan dikalikan ya. Jadi prinsipnya cara paling gampang adalah saya pakai, mungkin tidak pakai variabel, saya pakai bilangan seperti ini aja, 2 3 pangkat 2, maka hasilnya bukan 2 kali 3 6 pangkat 2 jadi 36, tapi 3 pangkat 2 terlebih dahulu 9 baru kalikan 2, sehingga hasilnya 18 ya. Oke. Jadi bukan 36 tapi hasilnya 18. Kenapa? Karena pangkat ini lebih kuat derajatnya dibandingkan dengan perkalian antara 2 kali 3 ya. Ini hasil ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Jadi saya kira untuk operator ini sudah gampang ya. Yang paling penting adalah bahwa antara pembagian ya, perkalian ya dengan penjumlahan, maka pembagian perkalian derajatnya lebih tinggi. Kemudian modulus ya, ini sama juga, eksponensial pangkatnya paling tinggi sendiri ya, sehingga dia akan didahulukan. Kemudian operator berikutnya adalah assignment. Assignment itu adalah memasukkan nilai ke dalam variabel ya, masukkan nilai ke dalam variabel. Jadi kalau Anda punya variabel pada bagian ini, sebentar. Ya, ada beberapa hal yang perlu Anda pahami berkaitan dengan operator assignment. Sebenarnya juga ini ada juga di beberapa. Ya, ini assignment. Jadi A sama dengan 3 ini assignment, B sama dengan 5, ya C sama dengan 6 ini adalah assignment. Ya, maka kita coba operator assignment ya. Operator assignment. Ya, operator assignment. Ada hal yang unik dalam operator assignment ini adalah kalau misalkan Anda punya variabel X misalkan sama dengan 3 seperti ini, maka kalau Anda print ya X, yang muncul langsung hasilnya X. Nah, 3 ini ya.
Oke, yang ini saya habisin terlebih dahulu supaya tidak mengganggu penampilan. Nah, ada juga kalau kemudian X sama dengan X plus 2, ya, maka sebenarnya ini bisa ditulis sebagai X. Oke, karena ini kita pakai assignment, ya. Oke, X plus sama dengan 2. Bagaimana bisa? Nanti kita akan coba ya. Ya, baik, coba kita jalankan terlebih dahulu. Jadi X nya 3, kemudian X sama dengan X plus 2, maka kalau Anda jalankan, nilai X nya itu adalah 5, ya. Kenapa? Karena X nya awalnya 3, kemudian X nya ditambah dengan 2, sehingga hasilnya 5. Nah, maka untuk bagian ini, Anda bisa menuliskannya dengan cara, ya, dengan cara X sama dengan, nah, X plus sama dengan 2. Ini hasilnya sama seperti X sama dengan X plus 2. Maka kalau Anda jalankan, hasilnya sama, 5 juga. Ya, ini juga adalah operator assignment. Yang lainnya lagi saya kira sama. Jadi ada X, ya, kali misalkan. Kalaupun misalkan dia ada operator kali, ya, jadi kalau misalnya dia, ini adalah operator assignment untuk menjumlahkan atau mengoperasikan dengan variabel dengan dirinya sendiri. Ya, misalkan seperti ini. Ya, maka hasilnya adalah 10. Dari mana 10? Ya, tadi 3, ya, tambah dengan 2, kemudian yang di bawahnya itu kali dengan 2, sehingga 5 kali 2, sehingga hasilnya adalah 10. Seperti ini. Ini adalah operator assignment. Ya. Oke, operator assignment lagi yang lainnya, ya, jadi kalau Anda bertemu dengan model penulisan seperti ini, plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, atau bagi sama dengan, dan seterusnya, maka jangan heran bahwa sebenarnya ini artinya adalah bahwa dia, operator ini mengoperasikan dengan dirinya sendiri, ya, tergantung dari apa angka belakangnya. Ini sama seperti ini, ya, jadi persamaannya. Oke, bitwise dan seterusnya. Yang ketiga, operator perbandingan atau comparison operator. Di sini ada equal, ya, sama dengan, ini bukan sama dengan apa untuk memasukkan angka, tapi ini perbandingan, ya, tidak sama dengan, lebih dari, less than, greater than. Hasilnya berupa true or false, ya. Maka kalau kemudian Anda jalankan, oke, kita coba jalankan operator comparison, ya, comparison operator. Oke, contohnya misalkan saya punya variabel X, ya, sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Oke, maka kalau Anda menggunakan perintah print juga, misalkan X, apakah X sama dengan, jadi ini seperti begini, ini semacam pertanyaan gitu, ya, apakah X sama dengan Y, gitu ceritanya, ya. Kalau tidak, maka hasilnya akan false, tapi kalau benar hasilnya akan true, ya. Yang atas saya coba nonaktifkan terlebih dahulu. Oke, kita coba. Maka hasilnya adalah false. Jadi untuk operator comparison, dia cuma ada hasilnya true or false. Coba saya ganti sekarang Y, X nya sama-sama 5 nya. Maka kalau ini saya jalankan, ya, true, ya. Cara paling gampang adalah coba saya print, ya, semua kemungkinan, ya. Apakah dia tidak sama dengan, gitu, ya, gitu, ya. Ini kalau tidak sama dengan pakai tanda seru, kemudian sama dengan. Kemudian apakah X lebih dari Y, ya. Apakah X kurang dari Y, ya, seperti ini. Jadi kalau kita cetak hasilnya, maka apakah true false, true false, true false? Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, kita lihat hasilnya false, ya. Jadi yang pertama adalah apakah X sama dengan Y, maka hasilnya false, ya, karena tidak. Apakah X tidak sama dengan Y, maka hasilnya true, karena memang X tidak sama dengan Y. Kemudian apakah X lebih dari Y, apakah 2 lebih dari 5, false, ya. Apakah
X kurang dari Y, true. Ya, jadi itu. Nanti sebenarnya operator comparison itu banyak digunakan pada statement seperti if, ya, kemudian while, yang sifatnya dia menggunakan operator logika atau perbandingan, ya. Oke, ini Anda ingat baik-baik, penulisannya sama dengan 2 kali untuk sama dengan atau tidak sama dengan. Bagaimana kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, ya? Maka menggunakan lebih dari sama dengan seperti ini. Jadi langsung menggunakan, ya, atau lebih dari atau kurang dari sama dengan seperti ini. Ya, hasilnya akan sama juga. Oke. Ya, ini hasil dari bagaimana kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, ya. Penulisannya seperti ini. Berikutnya, operator ini juga mudah. Operator less than, ya, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, ya. Dan yang kelima, yang kelima ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena biasanya digunakan, ya, apakah operator ini, ya, ini kalau Anda lihat di ini adalah merupakan list. X itu adalah sebuah list yang berisi apple dan banana misalkan, kemudian Y itu adalah juga sama apple dan banana. Maka kita akan coba kira-kira apa hasilnya dari is, ya. Ini ada operator is dan is not. Is dan is not. Oke, kita coba. Operator identity, ya. Oke, identity operator. Oke, jadi kalau kemudian ada variabel X sama dengan, isinya saya isi dengan list, ini banana, kemudian apa lagi, ya, banana pisang, ya. Ya, nggak apa-apa lah, banana sama pisang sama, ya. Banana pisang sama semangka. Kemudian ada juga variabel Y yang merupakan list juga, isinya sama dengan. Pertanyaannya adalah, kalau kemudian saya gunakan perintah is, apakah X adalah Y? Ya, contohnya, ya. Apakah X adalah Y? Tapi sebelumnya saya punya variabel lagi, ya, yaitu variabel Z yang saya samakan dengan X, ya. Variabel Z yang saya samakan dengan, kemudian saya catat juga print, apakah X adalah Z. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Maka yang atasnya saya coba buang terlebih dahulu. Saya nonaktifkan. Oke, nonaktifkan di remark. Ya, jadi cara berlatih itu ya seperti ini. Ya, kalau Anda belajar pemrograman, maka segala kemungkinannya Anda coba. Oke. Pada print pertama X is Y, maka hasilnya adalah false. Jadi walaupun isi dari X dan Y itu sama-sama banana, pisang, dan semangka, tapi bahwa X itu tidak identik dengan Y, ya. Tidak, ini nih ada keterangannya, ya, di sini. Kalau Anda menggunakan comparison is unlike, ya, dan seterusnya, ya, comparison or, dan seterusnya. Ini is ini. Maka kalau kemudian Anda gunakan dengan Z, apakah X sama dengan Z? Ya, karena X sama dengan Z, Z sama dengan X tadi, maka ternyata hasilnya sama. Tapi kalau Anda mau menggunakan operator apakah X sama dengan Y, nah, kalau ini baru membandingkan isi, ya, bukan membandingkan apakah variabelnya dia merupakan variabel yang assignmentnya sama. Oke, maka apa hasilnya kalau Anda jalankan? Ya, maka hasilnya adalah true. Jadi bagian yang ketiga ini adalah true, ya. Karena apa? Karena isi dari X sama dengan Y. Mengapa ini menjadi Z dan X itu menjadi sama? Karena apa yang Anda lakukan dengan Z, coba contohnya misalkan adalah, coba pada Z, misalkan Z saya akan pop, ya, misalkan coba saya akan coba untuk print nilai dari X.
ya. Kemudian saya akan coba print nilai dari Z, ya. Maka hasilnya kira-kira seperti apa? Ya, perhatikan bahwa hasil antara X dan Y itu sama. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau Z itu saya lakukan proses pop sekali, ya, pop sekali, maka seharusnya nilai dari nilai dari Z itu berkurang. Kemudian pada bagian bawah saya coba untuk print, ya, print lagi nilai dari X, nilai dari X. Maka kalau saya jalankan, nah, perhatikan baik-baik perintah. Jadi ketika Z sama dengan X, ya, Z sama dengan X, maka yang terjadi adalah bahwa Z identik dengan X, sehingga isi dari X sama dengan isi dari Z. Ketika pertama kali dicetak nilai dari X, maka yang terjadi adalah bahwa banana, pisang, semangka lengkap. Ketika Z saya pop sekali, maka isi dari Z berkurang 1, dan ternyata isi dari X yang tidak saya pop juga berkurang 1. Itu artinya adalah bahwa apa yang Anda kerjakan dengan Z itu juga akan terjadi pada isi dari X, ya. Itu fungsi dari mengapa kemudian identitas antara Z dan X itu sama tapi tidak dengan Y. Tapi kalau Anda menggunakan operator comparison seperti ini, yaitu sama dengan, maka X dan Y itu hasilnya akan sama. Loh, kenapa kok sekarang hasilnya menjadi false? Karena isi dari X atau Z tadi itu sudah di pop sekali, sehingga dia menjadi berbeda, ya. Apalagi berikutnya, kita kembali lagi pada materi slide-nya. Oke, kemudian identity. Yang keenam, membership operator. Nah, ini membership operator itu sebenarnya sederhana. Apakah item ini ada di sebuah list atau di sebuah tuple? Nah, ini menjadi penting, ya. Ya, oke, coba bagaimana contohnya? Oke, coba contohnya seperti ini. Kita coba jalankan. Jadi perintah in, ya, atau statement in itu adalah digunakan untuk bisa mengetahui. Contohnya tadi saya punya Y, banana, pisang, semangka, ya. Oke, saya coba print aja, print Y, supaya kita bisa paham. Ini adalah operator yang kita gunakan sekarang. Ini adalah Y, ya. Yang saya akan praktekkan di sini adalah operator apa tadi? Operator membership, ya. Membership operator, ya, mulai, ya. Jadi taruhlah tadi sudah ada Y, ya, sudah ada variabel Y, ya, maka isinya adalah berupa banana, pisang, semangka untuk Y, ya. Saya coba masukkan seperti ini aja. Y sama dengan, ya, oke, banana, pisang, semangka. Jadi kalau kemudian saya menggunakan perintah in, saya mau tanya nih ke komputer misalkan, apakah pisang, ya, variabel pisang itu ada di list Y, ya. Jadi cara bacanya kalau perintah in itu adalah apakah pisang ada di Y. Oke, maka kalau saya jalankan hasilnya adalah true. Kenapa? Karena pisang ada di sini. Tapi kalau Anda tuliskan gedang, gedang, apakah item gedang ada di list Y? Hasilnya adalah false, ya. Ini contohnya. Oke. Contoh lain yang bisa digunakan, ya, biasanya kalau Anda pernah menggunakan perintah for misalkan huruf, ya, in, nah, misalkan saya punya kata sama dengan Surabaya, maka kalau kemudian saya menggunakan for huruf in kata, saya menggunakan perintah walaupun di for belum saya jelaskan, ya, tapi di materi berikutnya, tapi oke lah, ini sebagai contoh aja. Maka kalau saya gunakan perintah huruf, nyetak huruf seperti ini, ya, saya print, apa yang terjadi? Oh sorry, ya, di bagian belakangnya harus ada titik 2-nya seperti ini.
Oke, maka tadi saya sudah membuat variabel kata yang isinya adalah Surabaya. Ketika saya pakai perintah for huruf in kata, artinya cetak kata ya per huruf tadi itu in kata, maka kemudian yang terjadi adalah dia dicetak satu-satu, S, U, R, A, B, A, Y. Selama huruf itu masih ada di dalam kata, maka cetak. Ya, itu perintahnya seperti itu. Ya, oke, simple. Ya, baik. Jadi ada perintah in, ada perintah is, ya, is not, ya kalau memang tidak menggunakan, ya. Ini sama juga, sama seperti tadi juga. Ya, kemudian in, ya, perintah in itu kalau misalnya kita ingin tahu apakah ya sebuah item atau mungkin isi atau kata atau nilai value ada di sebuah list atau tidak. Ya, tadi kita menggunakan perintah seperti ini, semangka. Maka kalau dia benar semangka ada di list, ya maka hasilnya akan true. Ya, ini perintah in. Ya, yang terakhir adalah operator bitwise. Nah, bitwise ini biasanya digunakan ya pada operasi untuk bilangan binary, ya, untuk bilangan 0101110. Misalkan apakah mau digunakan untuk menggeser, ya, ataukah untuk bisa XOR NOR dan seterusnya. Ya, ini kita akan bahas nanti di operasi berikutnya. Ya, demikian ya untuk materi kita berkaitan dengan operator. Yang paling gampang yang harus Anda lakukan adalah Anda banyak berlatih dengan menggunakan operator-operator tersebut, ya. Jadi sama seperti tadi. Jadi Anda bisa latihan mulai tadi dari operator aritmatika seperti ini, ya. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kita tidak menggunakan kurung, ya, misalnya contohnya seperti ini, ya. Maka kalau maksud Anda adalah 2 dikurangi 3 terlebih dahulu, maka ini harus dikasih kurung, ya. Jadi tapi kalau tidak, maka operator perkalian pangkat akan lebih tinggi dibandingkan dengan operator yang lainnya. Operator kali lebih tinggi dibandingkan dengan operator. Jadi sekali lagi ingat bahwa operasi aritmatika di komputer itu memang dari kiri ke kanan, ya. Tetapi sekali lagi bahwa setiap operator itu punya, jadi kalau misalkan Anda 3 plus 5 seperti ini, maka memang 2 kali 3 terlebih dahulu baru ditambahkan dengan 5, ya. Tapi sekali lagi bukan karena dia dari kiri ke kanannya, tapi karena operator kali itu lebih kuat dibandingkan operator. Ini banyak sekali terjadi kesalahan, ya, pada orang-orang ketika kemudian dia menggunakan contohnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Ini saya kira normal, tapi kalau kemudian Anda ganti dengan pembagian, maka bukan 2 tambah 3 baru dibagi 5. Kalau 2 tambah 3 bagi 5 kan hasilnya kan 1. Tapi kalau dia dilakukan dengan pembagian terlebih dahulu, maka 3 dibagi 5 terlebih dahulu baru ditambahkan dengan 2. Ya, oke. Jangan salah, ya, pahami baik-baik, ya, hafalkan sintaks penulisannya, terutama berkaitan dengan operator perbandingan. Yang paling banyak sekali salah adalah penggunaan operator seperti ini dan operator aritmatik operatornya, yang comparison ini, ya, logic seperti ini. Ini banyak nanti digunakan di statement-statement berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar terus Python.